Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya sangat bersemangat banget nih hari ini, karena kita bakal mengungkap rahasia dari sebuah bahan makanan yang kemungkinan besar lagi ada di dalam kulkas Anda sekarang juga. Sesuatu yang sering banget kita anggap remeh, cuma sekedar jadi pelengkap hidangan atau penghias piring aja. Padahal ya, bahan ini aslinya adalah sebuah superfood dengan kekuatan nutrisi yang benar-benar luar biasa. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, mari kita bedah topik yang menyegarkan ini dan bersiaplah untuk melihat mentimun dengan cara yang sama sekali baru. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau nanya hal simpel dulu deh. Menurut kalian, mentimun ini masuknya kategori sayur atau buah sih? Pasti banyak banget dari kita yang langsung mikir, ini sayuran kan? Apalagi mengingat cara kita biasa menyajikannya di meja makan. Tapi faktanya, secara ilmu botani, mentimun ini sebenarnya adalah buah. Serius loh, karena dia ini berkembang dari bunga dan punya biji di bagian dalamnya, para ilmuwan secara resmi mengklasifikasikannya sebagai buah-buahan, persis kayak tomat atau melon. Menarik kan? Sekarang, coba bayangkan persentase ini, 97,9%. Yes, itu adalah persentase kandungan air di dalam satu buah mentimun. Sangat masif bukan? Gak heran kalau mentimun ini jadi alat hidrasi alami yang sangat luar biasa buat tubuh kita. Tapi tunggu dulu, jangan biarkan persentase air yang gede ini mengecoh kalian. Justru, sisa persentase kecil itulah, sekitar 2-3% sisanya, yang diam-diam menyimpan rahasia medis dan kekuatan penyembuhan yang beneran menakjubkan. Bagian 1. Lebih dari sekedar air. Perjalanan melintasi waktu. Kalau kita tarik mundur sedikit, betapa berharganya mentimun ini sepanjang sejarah peradaban manusia tuh sungguh menakjubkan loh. Coba bayangin, sekitar 4.500 tahun yang lalu, masyarakat di peradaban Mesopotamia dan India kuno itu udah rutin membudidayakannya. Terus maju ke era Mesir kuno, Ratu Cleopatra yang legendaris itu konon mengonsumsi mentimun hampir setiap hari buat ngebantu rutinitas kecantikannya yang terkenal itu. Bahkan nih, di abad ke-15, sang penjelajah Christopher Columbus sengaja bawa stok mentimun segar dan acar dalam pelayarannya buat mencegah para pelautnya kena penyakit kudis. Jadi ya, buah yang satu ini secara harfiah benar-benar ikut membentuk sejarah dunia. Lanjut ke bagian 2. Kandungan nutrisi super timun, 3% yang luar biasa. Poin krusial dari nutrisinya ini bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Buat kalian yang lagi jaga berat badan, ini kabar luar biasa. Dalam setiap 100 gram mentimun beserta kulitnya, kalian itu cuma mengonsumsi sekitar 8 kilokalori. Itu rendah banget. Makanya ini jadi makanan super andalan buat bantu penurunan berat badan. Tapi, di balik kalori yang kecil itu, muatan nutrisinya keren banget. Ada vitamin K yang perannya absolut penting buat jaga kepadatan tulang dan bantu penyerapan kalsium. Ada kalium yang terbukti efektif menurunkan tekanan darah, plus vitamin C buat imunitas kulit. Tapi satu hal yang perlu diingat nih, sebisa mungkin makanlah bersama kulitnya. Kalau kalian kupas, kalian justru lagi ngebuang banyak banget serat dan nutrisi berharga ini. Lalu, kita dihadapkan sama angka yang bikin kaget nih, 73. Berdasarkan temuan dari pakar kesehatan kayak Dr. Eric Berg, di dalam satu buah mentimun, itu nyatanya terkandung nggak kurang dari 73 senyawa fenolik yang berbeda. Wah, buat apa tuh? Senyawa fenolik ini bertindak sebagai antioksidan yang super kuat di dalam tubuh kita. Tugasnya melawan stres oksidatif dan bantu cegah berbagai penyakit kronis. Ini ibaratnya kayak pasukan pelindung sel yang lagi nyamar di balik kesegaran gigitan mentimun. Dan ngomong-ngomong soal nutrisi, ini ngebawa kita ke salah satu senyawa yang paling istimewa. Kalian pernah nggak sih lagi asik makan timun, pas gigit bagian ujungnya kerasa agak pahit? Nah, mulai sekarang jangan dibuang ya. Rasa pahit itu sebenarnya bersumber dari yang namanya cukurbitacin. Senyawa biokimia ini tuh brilian banget. Berbagai riset medis menunjukkan kalau dia ini punya sifat anti kanker yang luar biasa, kemampuannya bisa menghentikan pertumbuhan sel kanker loh. Nggak cuma itu, dia juga bantu banget ngatur pelepasan insulin yang otomatis bikin mentimun jadi semacam sahabat terbaik buat siapa aja yang lagi usaha ngontrol kadar gula darahnya. Masuk ke bagian 3. Fakta dan mitos populer. Terbongkar. Oke, mari kita beresin rumor-rumor yang sering seliweran di masyarakat. Mitos pertama yang paling sering banget kita dengar, khususnya buat kaum perempuan nih. Katanya mentimun itu bikin keputihan. Faktanya, nol besar. Sama sekali nggak ada kaitan medis atau bukti klinis yang menghubungkan makan mentimun dengan keputihan. Keputihan itu tuh murni mekanisme alami tubuh perempuan buat ngebersihin organ reproduksinya. Jadi, kalau kalian selama ini hindarin makan timun gara-gara mitos ini, wah, itu namanya sebuah kerugian nutrisi yang cukup besar loh.
Terus ada lagi mitos kedua yang kedengarannya makin nakutin. Katanya dilarang teras makan timun pas lagi menstruasi karena bisa bikin darah kotor nempel di dinding rahim dan akhirnya memicu kista atau bahkan kanker ovarium. Ampun deh, ini murni mitos total yang gak ada dasar ilmiahnya. Mentimun itu aman banget dikonsumsi kapan aja, termasuk pas kalian lagi haid. Darah haid yang warnanya agak gelap di awal-awal siklus, itu ya murni hal fisiologis yang wajar banget. Sama sekali bukan darah kotor yang tertahan gara-gara kalian habis makan timun. Terus ada juga mitos soal stres. Sering denger kan, karena sifat timun yang mendinginkan, dia dikira bisa ngilangin stres pikiran. Nah, saya bacain kutipan langsung dari Dr. Maria Haryono, spesialis gizi klinik nih, yang menjelaskannya dengan sangat gamblang. Kata beliau, nggak ada hubungannya sama sekali antara konsumsi mentimun dengan manajemen stres tubuh. Jadi ya, mentimun emang fantastis banget buat menghidrasi fisik kita dan ngasih rasa segar. Tapi dia nggak punya kekuatan magis buat nyembuhin stres atau beban psikologis kalian. Buat urusan mental, kita tetap butuh manajemen stres yang tepat ya. Nah, setelah tadi bahas mitos-mitosnya, sekarang mari kita beralih ke fakta-fakta ajaib yang beneran terbukti. Pertama, kalian tahu nggak kalau makan timun barengan atau setelah makan daging bakar, kayak sate, itu sangat dianjurkan banget. Kenapa? Karena kandungan antioksidannya ngebantu banget menetralkan senyawa karsinogenik alias senyawa pemicu kanker yang biasanya ada di bagian daging yang gosong. Keren kan? Fakta kedua nih, berkat kandungan airnya yang super melimpah dan sifat detoksifikasinya, mentimun ternyata adalah pereda hangover atau mabuk alkohol pagi hari yang sangat efektif. Dia langsung ngebalikin hidrasi tubuh dan ngebantu banget meredakan sakit kepala. Bagian 4, timun di bawah mikroskop, bukti klinis. Biar afdol dan gak dibilang cuma berdasarkan omongan internet aja, mari kita cek publikasi ilmiah langsung dari Tarumanegara Medical Journal. Di studi ini, para peneliti melakukan screening komprehensif terhadap ekstrak mentimun buat menganalisis secara langsung gimana sih sifat fitokimia dan kemampuan antioksidannya di laboratorium. Dan hasil pengujiannya tuh ternyata sangat positif loh. Terbukti secara lab ada senyawa pelindung tingkat tinggi kayak flavonoid dan terpenoid di dalam ekstrak mentimun ini. Gak cuman itu, waktu mereka melakukan pengujian senyawa antioksidan, didapatkan nilai IC50 di angka 189, sekian mikrogram per mililiter. Kalau diterjemahkan secara klinis, ini ngebuktiin kalau kapasitas antioksidan mentimun itu cukup kuat. Saking kuatnya, ekstrak ini bahkan layak dijadikan pengobatan topikal luar. Makanya ngeherankan kalau timun sering dipakai sebagai bahan krim buat ngatasin jerawat, meredakan mata bengkak, sampai bantu cegah penuaan dini di kulit. Bagian 5. Cara terbaik mengonsumsi timun. Ekstraksi maksimal. Setelah tahu semua khasiat hebat tadi, pertanyaannya sekarang, gimana sih cara paling optimal buat dapetin semua nutrisinya? Nah, Dr. Eric Berg membagikan 3 metode ekstraksi yang menurut saya sangat praktis buat kita coba di rumah. Pertama, fermentasi. Tapi ingat ya, ini fermentasi bakteri alami yang menghasilkan asam laktat, bukan sekedar direndam air cuka biasa. Proses fermentasi yang benar bakal membuka kunci pelepasan nutrisinya. Cara kedua, kalian bisa mengukusnya sebentar. Ingat sebentar aja, jangan sampai kematangan, biar nutrisinya nggak hilang. Dan cara yang ketiga, coba deh padukan timun dengan sumber lemak sehat. Makan irisan timun segar dicelup ke minyak zaitun atau humus, itu efektif banget melarutkan senyawa pelindungnya, bikin nutrisinya itu langsung siap diserap maksimal sama sel-sel tubuh kita. Tapi kalau kalian tipe yang sibuk dan pengen dapetin hidrasi segar tiap hari tanpa ribet, resep infused water dari Dr. Ferry ini wajib banget kalian terapkan. Bikinnya gampang banget, cukup cuci bersih dan iris tipis 1 buah mentimun. Sekali lagi pastikan kulitnya tetap utuh ya, jangan dikupas, demi mempertahankan seratnya. Terus potong 1 buah jeruk nipis, peras dan campurkan semuanya ke dalam segelas air. Tambahin sedikit aja gula batu, aduk dan dinginkan di kulkas sebelum diminum. Minuman super sederhana ini bakal secara konstan membilas racun dari sistem ginjal kalian dan menjaga kulit tetap lembab dan terhidrasi sepanjang hari. Wah, akhirnya selesai juga kita ngebedah segala fakta ilmiah, menelusuri sejarah, sampai meruntuhkan mitos-mitos lawas soal sayuran. Maksud saya buah yang satu ini. Nyatanya mentimun itu jauh banget dari sekedar pelengkap piring murahan. Ia adalah superfood harian sejati yang sedari tadi nunggu untuk dimanfaatkan potensinya secara maksimal. Jadi pertanyaannya buat Anda sekarang, setelah tahu semua ini, gimana cara Anda bakal ngebuka kekuatan super tersembunyi mentimun ini hari ini juga? Apakah Anda mau coba mulai memfermentasinya, meraciknya jadi infused water segar, atau mungkin nyemil bareng celupan minyak zaitun? Pilihan ada di tangan Anda. Tetap semangat mempraktekkan hidup sehat, teruslah belajar hal-hal baru, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.